dikeluarkan oleh kelurahan, tapi klien kami dijadikan terlapor bersama lurah dan satu lagi Haji Inju ya, Haji Inju itu terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 263. Jadi kasus ini sebenarnya dari klien kami sudah menang, ada gugatan perdata untuk upaya pembatalan SHGB-nya untuk sengketa kepemilikan tanah. Alhamdulillah sudah menang di PK sampai ke PK 1 50 untuk 2 perkaranya. Nah sekarang hari ini agenda kami, karena kami juga kuasa baru nih dari Bukomang, kami terima setelah adanya penetapan tersangka dan penahanan sejak tanggal 29 April ya. Iya. Kita baru tangan kuasa tanggal 19 Mei kemarin. Hari ini kita agendanya adalah mengajukan surat permohonan untuk penangguhan penahanan untuk klien kami. Karena klien kami kan sudah usia lanjut nih, sudah 69 tahun, terus ada problem juga terkait dengan kesehatannya, yaitu tentang flu koma sama ada detak jantung yang RBBB. Jadi ada gangguan irama jantung. Kita percaya dari teman-teman penyidik Polda Metro Jaya pasti akan menilai perkara ini dengan objektif. Maka dari itu kami saat ini upaya yang kami lakukan adalah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan untuk klien kami Ibu Koma. Oke, artinya Ibu Koma sendiri sudah tersangka ya? Sudah tersangka dan sudah ditahan sejak tanggal 29 April. Jadi sudah tersangka dan sudah ditahan sejak 29 April. Mungkin dalam pemeriksaan penyidik akan selalu mengedepankan kan nilai objektivitas. Mungkin setelah ini Bu Komang akan dilakukan pemeriksaan intensif dengan penyidik karena membutuhkan keterangan-keterangan yang lebih lanjut atau bukti-bukti yang lain. Setelah itu Ibu Komang insya Allah nanti kita akan menyerahkan bukti-bukti yang lain juga. Jadi ada AJB kita, terus ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan SHGB milik PT Paramount. Setelah itu juga sudah ada putusan yang mengatakan kalau PT Paramount ini melakukan perbuatan melawan hukum. Nah ini kan sebenarnya satu kesatuan nih antara kasus ini dengan perdata. Jadi secara keperdataan karena objek perkara ini adalah surat keterangan yang dimana itu objek tersebut sudah dijadikan alat bukti dan sudah diuji di pengadilan sampai Mahkamah Agung tingkat kasasi hingga PK 1. Dengan demikian mungkin penyidik masih harus mendalami lagi nih untuk terkait dengan bukti-bukti yang nanti kita serahkan dari tim pengacara maupun dari Ibu Komang sendiri. Harapannya Oke, ya jadi gini, kami paham lah dewasa ini kan hukum ini menjadi panglima tertinggi lah. Apalagi kami percaya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini, insya Allah penegakan hukum keadilan itu adalah nomor 1. Maka dari itu kami percaya dan yakin sudah ada kekuatan hukum tetap yang berkekuatan hukum tetap. Sudah ada putusan pengadilan yang memang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari klien kami. Kami rasa penyidik juga akan memeriksa juga terkait dengan hal tersebut karena di bulan Februari kemarin sudah ada surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas. Jadi sebelum dihandle sama kami ini dari keluarganya Ibu Komang dan tim pengacara itu sudah bersurat ke Irwasum. Ya, di sini dinyatakan surat ini dikeluarkan tanggal 27 Februari 2026 menyatakan bahwa terkait laporan polisi dari saudara Jeffrey Franiko SH dan terlapor atas nama saudari Komang Ani Susana DKK yang ditangani di Reskrim Polda Metro, dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka terhadap saudara Komang Ani Susana belum terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 KUHP. Jadi kami rasa ini sudah jelas, dari Irwasum juga sudah memberikan hasil penelitian dari Irwasum, dan kami juga support dari penyidik untuk segera menindaklanjuti lah bukti-bukti yang lain. Kalau misalnya nanti ada bukti-bukti yang dibutuhkan lagi untuk menindaklanjuti hasil dari Irwasum ini, ya kita siap. Karena memang saat ini pun kalau kami udah baca dokumennya, berita acara penyitaan barang bukti hanya ini aja ya Mas ya, surat yang dari lurah itu aja ya. Surat hanya satu lembar surat aja keterangan yang dari lurah yang menjadi objek dari perkara ini, perkara pidananya ya. Tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya ini adalah objek terkait sengketa kepemilikan tanah. Artinya awalnya itu kasus perdata itu. Betul, kasus perdata dan sudah inkrah ya, semua sudah inkrah. Jadi ada dua dari klien kami sudah melaksanakan upaya hukum gugatan perdata atas 2 bidang milik klien kami yang sudah digunakan lah oleh PT Paramount. Nama lurahnya siapa?
Kalau nama lurahnya Sugani. kemarin Siapa ada ya? Sugani. siapa? Pak Lurah Sugani. Pak Lurah Sugani. Artinya ada dugaan dari permainan nih, gimana nih? Wah. Kalau menurut pengacara sendiri. Enggak, jadi gini, kalau permainan sih kami yakin nggak ada. Cuman pada intinya kasus ini kan sebenarnya sudah terang benderang nih, sudah ada keperdataan yang sudah dimenangkan. Saya yakin permainan ini nggak ada, cuman mungkin penyidik belum belum menggali bukti dari kita lagi. Jadi mungkin ada putusan perdata yang belum sempat diserahkan oleh klien kami, atau ada dokumen-dokumen pendukung yang menguatkan bahwa klien kami ini posisinya tidak bersalah. Kalau upaya hukum sebelum sama kami mungkin ini ada putranya Bu Komang ya, bisa ditanyain aja gimana. Tanggapan keluarga sendiri dengan penetapan tersangka ini gimana dari pihak keluarga? Ya, jadi perkenalkan ya, saya Sandi ya, anak dari Bu Komang, saya mewakili dari keluarga. Pertama-tama saya menyatakan saya kaget ya dengan mama saya ditahan. Dengan jadi tersangka terus terang saya juga kaget. Kenapa? Satu, karena kami merupakan pemilik sah sebidang tanah di daerah Legok. Mama saya udah beli tanah sejak tahun 90 ya, kemudian tahun 2012 kami mengetahui tanah kami itu digusur. Kemudian dikatakan tanahnya di sebelah sana, berpindah lokasi. Bayangin dari 2012 kita nggak diam aja, kita udah kesana kesini, ke Pemda, ke BPN, ke Ombudsman, bahkan ke Komnas HAM untuk mencari kebenaran. Akhirnya kami berlanjut untuk mendapatkan kepastian di pengadilan. Di pengadilan kami sudah menang bahkan sampai PK2, jadi istilahnya 5-0 ya. Selang kita menang ya, tiba-tiba mama saya dilaporin pidana dengan menggunakan tadi pasal 263 menggunakan surat palsu. Surat ini yang dimaksud adalah surat keterangan dari desa, lurah. Suratnya aja nih belum dibuktikan palsu di pengadilan ya, tapi mama saya udah jadi tersangka dan sudah ditahan. Itu saya terus terang bagi orang awam agak bingung ya, bagaimana kok bisa ya. Dalam proses mama saya ditahan, PT Paramount mengajukan penawaran, memang tidak secara tertulis, secara lisan awalnya melalui pengacara kita, dengan harganya menekan harga. Putusan pengadilan itu sekitar 30 juta per meter. Mereka melalui, kita ketemu juga sih, ada 2 kali pertemuan ya, mereka meminta harga sekitar 5 juta per meter. Nah itu tebak sendirilah kira-kira apa yang terjadi ya. Kita dari pihak keluarga terus terang sangat kaget kenapa bisa ada peristiwa ini. Kita sudah menang perdata, mereka sudah kalah, lalu kita dilaporkan pidana, dan mama saya jadi tersangka dan masuk tahanan. Nah, kira-kira masyarakat bisa menyimpulkan lah kira-kira apa yang terjadi. Dari Jadi pihak saya hanya DPRD menjelaskan itu- fakta-fakta yang terjadi. Kenapa? Dari pihak DPRD sendiri pada tahun 2025 kan sudah ada ketua Ya. DPR RI. Ya, kami berusaha untuk mencari keadilan ya hingga ke Komisi 3. Kita sempat ada rapat RTP, rapat dengar pendapat. Ya, saat itu dikatakan akan ditindaklanjuti. Tapi hingga saat ini kita belum ada perkembangan lagi, malah perkembangannya mama saya jadi tersangka dan ditahan. Nah ini, Bang, izin bang, ya. apakah dari pihak keluarga sendiri akan menuntut balik atau gimana? Saya akan menyerahkan semua ke pengacara hukum saya, kira-kira langkah-langkah terbaik apa yang harus kami lakukan. Terus terang, kami pihak keluarga juga bingung nih dengan proses hukum yang ada. Ya, oke. Jadi gini, kalau untuk terkait langkah ke depannya, pada saat ini sih kita fokus ya, karena klien kami ini sudah berusia lanjut, ada glukoma juga ya, Mas Yuda, Ya. Mas Andi, ada glukoma, terus ada ini, makanya kita fokus untuk penangguhan terlebih dahulu. Karena sampai detik ini pun klien kami juga kooperatif dan bukan residivis juga. Sebelumnya tidak pernah ada sangkut pautnya lah terkait dengan permasalahan hukum pidana. Jadi kami rasa dari Pak Direskrim, penyidik, Kanit, Kasubdit hingga Kapolda
saya yakin kok beliau-beliau ini pasti akan melihat kasus ini seobjektif mungkin, dan kami juga percaya bahwa ini bakal bisa selesai, dan siapapun di dunia ini yang akan merubah hitam menjadi putih itu akan susah. Tapi hal ini kalau memang sudah putih, insya Allah mau ditutupi dengan apapun itu pasti tidak akan bisa. Jadi kurang lebih untuk upaya hukum selanjutnya kita akan fokus dulu nih pendampingan di tingkat penyidikan ini. Dan apa namanya, kita juga kooperatif. Jadi kalau penyidik nanti membutuhkan pemeriksaan ulang untuk Bu Ani dan sebagainya, kita bersedia untuk menyiapkan lah data-data apapun itu yang dibutuhkan oleh penyidik. Agar apa? Agar keadilan atau fakta-fakta yang sebenarnya ini bisa terungkap. Jadi apa namanya, kami percaya pihak-pihak penyidik dan Polda Metro Jaya ini sudah akan berperan seobjektif mungkin. Dengan demikian kami harapkan ada tindak lanjut lah. Harapan kami sih ya pasti adanya penghentian perkara ya, karena setelah meskipun ada penetapan tersangka tapi ada pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin nanti juga ini kan juga sudah SPDP nih, SPDP sudah diterima di Kejaksaan Tinggi. Saya minta juga apa namanya, insya Allah jaksa peneliti pasti akan meneliti ini lebih dalam, pasti akan lebih dalam, karena sebenarnya sengketa ini adalah sengketa pertanahan, dan salah satu objek yang dijadikan bahan untuk menjadi pelaporan ini adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah, yang dimana itu menyatakan bahwa tanah ini tercatat, AJB-nya tercatat di birik tersebut, batas-batasnya jelas. Nah itulah objek yang di